Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel berita MotoGP paling gacor se-Indonesia. Saya Logi, siap membawakan kabar terbaru dan terpanas dari pedok MotoGP. Dan kali ini kita akan membahas saga yang cukup panas dan bikin geleng-geleng kepala, hubungan antara Jorge Martin dan Aprilia yang dikabarkan retak. MGP Gacor Mania, situasi di MotoGP saat ini memang cukup menggelikan. Bayangkan seorang pembalap harus secara resmi mengonfirmasi bahwa dia akan tetap balapan dengan tim yang sudah mengikatnya dengan kontrak 2 tahun untuk musim kedua. Ya, itulah yang terjadi pada Jorge Martin di Grand Prix Ceko kemarin, saat ia tampil perdana di hadapan media setelah perselisihan kontraknya dengan Aprilia mencuat ke permukaan. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Setelah mencapai puncak karir balap motornya, awal musim Martin justru diwarnai kegagalan yang menyedihkan. 2 kali cedera membuatnya absen dari tes pramusim dan 3 putaran pertama. Lalu saat kembali di Grand Prix Qatar, ia justru mengalami kecelakaan lagi yang membuatnya absen. Situasi ini jelas sangat memukul mental dan fisiknya. Beberapa minggu setelah itu, Martin melakukan kunjungan rahasia ke pedok Le Mans. Tujuannya membahas dengan Aprilia tentang pengaktifan klausul performa dalam kontraknya yang memungkinkan meninggalkan merek tersebut akhir tahun 2025. Dan dari sinilah pertikaian selama berminggu-minggu antara kedua belah pihak mulai terjadi. Aprilia bersikeras bahwa klausul tersebut yang kabarnya menyatakan Martin boleh keluar jika tidak berada di posisi 5 besar klasmen akhir Grand Prix Prancis tidak berlaku. Kenapa? Karena Martin baru saja mengendarai RSGP motor Aprilia. Di tengah perselisihan ini, Marco Bezzecchi justru melaju dan memenangkan Grand Prix Inggris. Momen keberuntungan ini langsung dimanfaatkan Aprilia untuk menyatakan secara terbuka kepada Martin, "Kami punya motor yang bisa menang," seolah ingin menegaskan bahwa motor mereka kompetitif, jadi tidak ada alasan untuk pergi. Tapi Martin tidak tinggal diam. Ia memperjuangkan haknya dan pernyataan pribadi beberapa hari kemudian, menuntut apa yang ia yakini sebagai hak kontraknya yang harus dihormati. Dan puncaknya, manajernya Albert Valera membuat kehebohan di Grand Prix Belanda dengan mengatakan bahwa Martin bebas kontrak untuk tahun 2026. Ini jelas memanaskan suasana. Aprilia kembali mempertahankan pendiriannya, bahkan meningkatkan ketegangan dengan mengatakan bahwa mereka senang menyeret masalah ini ke pengadilan. Kita tahu pengadilan Italia itu terkenal kurang tepat waktu, dan belakangan terungkap kubu Martin justru meminta Aprilia untuk memulai proses hukum sesegera mungkin agar masalah ini bisa diselesaikan sebelum akhir musim. Tapi Aprilia yang tidak heran karena memiliki kendali dan menyadari kurangnya calon pengganti yang tersedia untuk tahun 2026, memilih untuk membiarkan waktu terus berjalan. Strategi yang cerdik dari Aprilia MGP Gacor Mania. Keputusan kubu Martin ini tidak sepenuhnya kebetulan, bertepatan dengan pernyataan CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta. Ezpeleta mengatakan bahwa juara bertahan itu tidak akan diterima di grid 2026 jika ia tidak benar-benar melepaskan diri dari kontraknya dengan Aprilia sebelum menandatangani kontrak di tempat lain. Ini adalah tekanan besar dari Dorna. Akhirnya di Grand Prix Jerman akhir pekan lalu muncul laporan dari AE Spanyol bahwa Martin kini telah memutuskan untuk bertahan. Jika dipikir-pikir kembali, wawancara eksplosif Valera di Asen kini tampaknya menjadi upaya putus asa kubu Martin untuk meningkatkan masalah ini ke pengadilan, di mana mereka yakin posisinya valid dan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun Aprilia berhasil mengulur waktu dan memenangkan pertarungan ini. Dari perspektif ini, Aprilia telah meraih kemenangan besar di pedok. Tak hanya mendapatkan apa yang diinginkan sejak awal, Aprilia juga muncul sebagai entitas yang jauh lebih kuat. Ini jauh berbeda dari merek yang 5 tahun lalu mempertahankan Andrea Iannone melalui uji coba doping yang sia-sia. Dan puncaknya,
Hari Kamis di Brno menjadi semacam balas dendam bagi Aprilia. Konferensi pers selama 20 menit yang disiarkan ke seluruh dunia, di mana Martin harus duduk menjawab semua pertanyaan tidak nyaman yang dihimpun media. Ini adalah momen penting Martin untuk akhirnya menyampaikan sisi ceritanya. Karena Aprilia sebagian besar adalah pihak yang menang di mata publik. Martin suka tidak suka menempati posisi penjahat dalam kasus ini, meskipun Martin bersikeras bahwa dia melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk karirnya. Sulit untuk tidak mempertanyakan posisinya sebagai juara dunia dan duta MotoGP yang mencoba menjalankan klausul kontrak setelah hampir tidak mengendarai motor tersebut. Yang akan merugikan Aprilia setelah kejadian ini adalah bagaimana mereka membela Martin, dan pada gilirannya menyebabkan ketegangan dengan pabrikan lain. Dalam upaya mengubah aturan agar Martin dapat melakukan uji coba secara pribadi sebelum kembali membalap, aturan itu akhirnya berlaku dan segera diterapkan. Namun, Aprilia selalu teguh pada keyakinannya bahwa hubungan ini dapat diperbaiki, dan Martin pun berpendapat di Brno hubungan itu seperti roller coaster. Pada akhirnya, jika kita menyukai seseorang, kita akan berusaha keras untuk tetap bersama. Memang kami sempat bertengkar hebat dengan Aprilia, tetapi sekaranglah saatnya untuk membangun bersama dan menang. Martin menjelaskan alasan tindakan ini pada awalnya. Ia mengakui bahwa